Shalom, rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kiranya dalam keadaan sehat dan disertai Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari kita mulai video pembelajaran berbantuan media untuk mata kuliah Teologi Dogmatika seri kedua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suhendra, dosen pengampu dari Teologi Dogmatika seri 2. Saya dari STT Tapga Batam. Puji Tuhan, mata kuliah ini diberikan di semester 2 dan merupakan kelanjutan dari pengenalan dasar-dasar teologi sistematika dalam mata kuliah seri teologi dogmatika yang sudah kita pelajari di semester selanjutnya. Jadi rekan-rekan tetap akan diajak mempelajari kelanjutan seluruh teologi dogmatika seri 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan masing-masing pokok pikiran di setiap seri. Mengapa kita perlu mempelajari teologi dogmatika, khususnya tentang antropologi dan harmatiologi yang ada di seri kedua ini? Ada satu pertanyaan yang sangat baik untuk kita jawab dan kita mengerti, yaitu apakah kalian pernah dengar apa itu imago Dei? Dalam kehidupan kekristenan, pemahaman yang benar tentang manusia dan dosa sangatlah krusial, sangat penting. Bahkan kita bisa bilang ini adalah dasar dari segala sesuatu. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah yang disebut imago Dei. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang artinya gambar Allah atau citra Allah. Ini adalah fondasi yang agung. Namun kemudian manusia jatuh ke dalam dosa yang merupakan krisis terbesar seluruh umat manusia. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, jawaban lengkap tentang imago Dei ini ada di bahan ajar kita bab 1 sub 4.3. Saya berharap teman-teman membaca, merenungkan, dan memahami arti lengkap dari imago Dei itu. Selanjutnya, dogma gereja tidak sekedar hanya sebagai tradisi, tetapi menjadi jembatan antara iman dan akal, antara Alkitab dan konteks zaman. Kalau berbicara tentang zaman kita, yaitu saat ini, disinilah teologi dogmatika bekerja, menyusun dan merumuskan ajaran iman berdasarkan Alkitab agar dapat dimengerti, dipercaya, dan dijalankan. Adapun tujuan dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Teologi Dogmatika seri kedua, adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang doktrin antropologi dan harmatiologi dalam tradisi teologi Kristen. Berdasarkan RPS mata kuliah ini dan melalui capaian pembelajaran lulusan yang telah disusun, maka mahasiswa sedapat-dapatnya bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memahami dan mengkomunikasikan doktrin manusia, doktrin dosa secara kontekstual dan berlandaskan kebenaran Alkitab. Secara khusus CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, mendorong mahasiswa untuk memahami dan menjelaskan hakikat manusia sebagai gambar dan rupa Allah, menjabarkan doktrin dosa secara menyeluruh, dan menganalisis krisis pengertian dosa dalam konteks zaman ini atau masa kini. Selanjutnya, teknik dan pendekatan dalam proses pembelajaran mata kuliah Teologi Dogmatika seri 2 ini digunakan pendekatan Student Active Learning atau SAL, di mana mahasiswa diharapkan bukan hanya menjadi pendengar pasif, tetapi aktif mencari, menggali, dan berdiskusi dalam lingkup mata kuliah ini. Jadi, keaktifan teman-teman diharapkan untuk menjalankan pendekatan Student Active Learning ini. Ada 3 pilar dalam pengajaran ini. Pilar utama
yaitu yang pertama adalah menyampaikan materi oleh dosen. Ya, dosen menyampaikan materi secara ringkas dan sistematis. Yang kedua, mahasiswa akan diberikan penugasan individu dan kelompok, yaitu berupa makalah, resume, dan diakhiri dengan presentasi supaya di dalam kelas semua rekan-rekan yang ikut dapat memahami, mendengar setiap hasil dari penugasan-penugasan individu maupun kelompok ini. Yang terakhir, yang ketiga, mahasiswa diajak untuk berdiskusi di kelas, di mana setiap mahasiswa diberi ruang untuk berpikir, menyanggah, menyimpulkan, bahkan berargumen teologis yang sehat. Jadi ketiga pilar utama ini harus kita pahami bersama-sama di dalam teknik dan pendekatan student active learning ini. Rekan-rekan mahasiswa, berikut ini kita perhatikan beberapa highlight materi dari mata kuliah ini yang saya sampaikan. Beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah pembahasan tentang manusia dalam ensiklopedia Alkitab. Manusia dalam Alkitab dipahami sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kembali lagi kita mengerti tentang imago Dei, menjadikannya istimewa dibanding ciptaan lain. Jadi manusia adalah ciptaan yang sempurna, mulia. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya atau imago Dei. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambarnya Allah sendiri. Roma 3 ayat 23 ini berbicara tentang dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi menurut Alkitab, manusia adalah ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Highlight ini juga perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Antara lain adalah pemikiran teologis tentang gambar Allah yang dapat ditemukan di bahan ajar halaman 14, yaitu di bab 1. Menurut beberapa bapak-bapak gereja, rasionalitas, kebebasan, keabadian jiwa adalah komponen penting dalam gambar Allah yang dimiliki oleh seluruh manusia. Selanjutnya, saya juga mempersiapkan highlight secara khusus dari Harma Teologi, diambil dari definisi dan pembagian dosa. Dosa dalam Alkitab didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah. Dalam Perjanjian Lama, dosa digambarkan sebagai pemberontakan dan ketidaktaatan. Yesaya 1 ayat 2 berkata, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Jadi Yesaya mencatat bahwa ini adalah pemberontakan manusia terhadap Allah. Juga ada di Mazmur 51 ayat 6. Terhadap engkau, ya terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sementara dalam Perjanjian Baru, saya tidak tampilkan di bahan slide, tetapi saya sampaikan bahwa di Perjanjian Baru, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum kasih dan kesucian Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa mencerminkan kondisi moral, spiritual yang menjauhkan manusia dari relasi yang benar dengan Allah. Nah, mahasiswa sekalian, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran berbantuan media ini, saya berharap dan mengajak semua mahasiswa, ayo kita baca dan pahami isi bahan ajar mata kuliah ini yang sudah dipersiapkan, yang sudah dibagikan. Banyak poin-poin penting, pemahaman tentang Allah yang dapat kita pelajari, tentang dosa, tentang hakikat manusia. Jadi jika dari kalian, para mahasiswa yang ingin bertanya atau memberikan feedback, dapat masuk ke dalam chat di YouTube ini yang akan saya periksa berkala setiap awal perkuliahan sampai dengan akhir. Juga bisa langsung kirimkan chat di WA pribadi saya yang akan saya lampirkan di akhir video ini.
Puji Tuhan, rekan-rekan sekalian di dalam Tuhan. Sebagai dosen, saya berharap kepada mahasiswa, yaitu agar mata kuliah ini dapat membangun fondasi iman teologi secara kuat, mendorong mahasiswa berpikir lebih tajam, mendalam, bertanggung jawab terhadap pengajaran iman Kristen, menolong mahasiswa untuk siap melayani di gereja dan masyarakat dengan wawasan yang teguh dan bijak. Rekan-rekan mahasiswa, di bahan ajar yang kalian pegang atau miliki, silakan isi soal tes yang ada di setiap akhir bab mata kuliah ini. Dan lakukanlah diskusi kelompok yang sudah ada, saya bagikan nama-namanya di Google Classroom mata kuliah ini. Jadi keaktifan kalian sangat diharapkan dan akan menunjang juga di akhir penilaian kalian. Dengan demikian, saya sampaikan pengantar mata kuliah Teologi Dogmatika seri kedua, agar setiap mahasiswa dapat terlibat aktif, belajar dengan antusias, dan membuka hati terhadap karya Roh Kudus dalam memahami kebenaran ilahi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.